Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Yelvia Musjahra. Di sini saya akan membicarakan atau membahas salah satu topik menarik mengenai salah satu tokoh pemikir politik Islam. Ada yang tahu tokohnya siapa? Betul, namanya adalah Hasan Ahmad Abdul Rahman Muhammad Al-Banna, atau kita bisa panggil Hasan Al-Banna. Mau tahu kelanjutannya apa? Check it out! Tahun 1920-an hingga 1930-an menandai gejolak pentingnya di wilayah Timur Tengah. Periode ini, kita menyaksikan runtuhnya Ottoman Empire dan mulailah berdirinya negara-negara seperti Saudi Arabia dan lain-lain. Gejolak ini pun terjadi di Mesir yang kala itu dikuasai oleh Inggris. Salah satunya yang menginspirasi yakni seorang guru sekolah, Hasan Al-Banna. Hasan Ahmad Abdul Rahman Muhammad Al-Banna, atau lebih dikenal sebagai Syekh Hasan Al-Banna, adalah seorang guru, sekolah, dan imam asal Mesir. Dilahirkan pada 14 Oktober 1906 di desa Mahmudiyah Al-Buhairah. Pekerjaan beliau adalah seorang pengkhotbah, guru, penulis, dan politikus. Banyak pihak menyebut pemikiran-pemikiran Al-Banna menjadi turning point dari sejarah intelektualitas Islam lewat pendekatan yang lebih modern, terutama ketika ia mendirikan organisasi Muslim Brotherhood yakni Ikhwanul Muslimin. Hasan Al-Banna sudah terpengaruh gerakan politik khususnya dari kelompok nasionalis Mesir ketika ia berusia 13 tahun. Ini terkait dengan momentum revolusi Mesir di tahun 1919 melawan Inggris. Ini juga menyebabkan Al-Banna cukup aktif di kelompok-kelompok aktivis di waktu-waktu selanjutnya. Di periode inilah ia mulai dipengaruhi oleh pemikiran para reformis Islam macam Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Al-Banna melihat bahwasanya Islam telah kehilangan dominasi sosialnya terhadap peradaban Barat yang korup dan terhadap penduduk Inggris. Gagasan Al-Banna yang mengembalikan posisi Islam ke tempat yang lebih sentral dalam kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Maka, Al-Banna mendirikan organisasi Jamiyat Al-Ikhwan Al-Muslimin di kota Ismailiyah di Mesir 1928. Organisasi ini yang kemudian dikenal di Indonesia dengan nama Ikhwanul Muslimin. Pada fase awal pendiriannya, lebih tertuju pada gerakan dakwah yang universal untuk kegiatan amal dan pendidikan. Organisasi ini kemudian mendirikan kantor pusat, madrasah tanjib, berbagai sekolah mahat, forum kajian dan ceramah penerbitan, majalah Al-Fat, serta cabang-cabang di seluruh provinsi Mesir. Gagasan Al-Banna menjadi semakin terfokus untuk mendirikan negara yang berbasis hukum Islam. Menurutnya, Islam adalah sebuah sistem yang komprehensif yang mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya konstitusi yang bisa diterima. Oleh karenanya, ia mendorong Islamisasi negara. Slogan yang ia pakai ialah Islam is the solution. Organisasi ini turut serta dalam perang melawan Israel di Palestina pada tahun 1948 dan dituduh terlibat dalam serangkaian aksi-aksi teror baik di Mesir maupun di negara lain. Hingga kini, Ikhwanul Muslimin disebut punya anggota antara 2 juta sampai 2,5 juta di Mesir. Di beberapa negara lain, aktivitas organisasi ini dilarang. Arab Saudi misalnya mendeklarasikan Ikhwanul Muslimin sebagai teroris group, namun demikian, aksinya menjadi inspirasi di beberapa negara Muslim, termasuk di Indonesia. Ada beberapa sumber yang menyebut Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai salah satu partai yang mendapat pengaruh dari Ikhwanul Muslimin. Ini diungkap oleh Yusuf Supendi, salah satu pendiri PKS. Bahkan disebutkan bahwa 90% pendanaan PKS tahun 1999 berasal dari Ikhwanul Muslimin. Adapun pemikiran Hasan Al-Banna masih kita rasakan sampai saat ini. Memang selalu ada perbedaan pandangan soal ide dan gagasan Ikhwanul Muslimin. Walaupun demikian, harus kita akui warisan Ikhwanul Muslimin besar dalam gerakan politik Islam. Sekian, terima kasih.